Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman, kawan-kawan? Selamat datang ke channel saya. Jadi di bingkisan ini, di video ini saya akan berkongsi bersama teman-teman mengenai kenapa channel kita itu kena spam. Tapi sebelum itu saya ingin memohon maaf lah, sebab saya ini orang Sabah, jadi saya punya logat tuh begitulah, logat Sabah. Kalau macam logat macam logat sebenarnya itu saya tidak berapa pandai, ataupun logat-logat macam Indonesia mungkin sedikit lah. Tapi untuk saya lebih boleh fasih bertutur ataupun untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, saya cakap dalam logat kami lah di sini, logat orang Sabah. Oke, jadi kawan-kawan beginilah. Video saya ini, saya mau tag video saya ini, saya ingin berkongsi tentang kenapa channel kita tuh ataupun video kita tuh di spam. Kawan-kawan tahu gak apa itu spam? Spam ini maksudnya yang secara bukan detail lah, yang secara bukan terperinci lah, secara tidak langsung lah, maksud dia begitulah. Maksud dia tuh spam ini pelanggaran peraturan yang telah diberikan. Maksudnya kalau kita di YouTube itu pelanggaran peraturan ataupun syarat-syarat di YouTube lah. Jadi kepada kawan-kawan yang baru bermula di YouTube ini, baru menjejakkan kaki ataupun first touch di YouTube ini, kita perlu tahu lah sebelum kita buat naik video itu, sebelum kita buat konten kita perlu tahu apa itu spam. Sebab YouTube nih dia sangat menekankan atau menitik beratkan itulah spam tuh. Sebab memanglah macam kita nih, saya ini pemula juga YouTube. Sebenarnya saya ada satu lagi channel saya itu macam dia sudah naik lah, sudah up lah sikit-sikit, belum lagi lah sampai diterima oleh YouTube, tapi memang bagus lah, dia sudah naik. Tapi channel saya itu kena spam sebab saya melanggar peraturan dan syarat-syarat YouTube. Saya buat copyright, jadi sangat tidak, macam saya tidak puas hati lah. Jadi saya buat lagi satu channel ini, saya tidak mau lagi buat macam copyright itu. Jadi kawan-kawan, bagi yang bermula ataupun pemula di YouTube ini, janganlah kamu orang buat copyright itu. Janganlah kamu pergi download orang punya video, ataupun kamu download orang punya video, lepas tu kamu upload pergi channel kamu. Itu jangan. Biarlah kita nih, apa orang bilang, kita berusaha sendirilah, kita berusaha sendiri, kita berdiri di atas kaki sendiri bah. Kita janganlah ambil macam hasil tangan orang lain untuk kepentingan diri kita. Jadi itu pun bukan lagi macam, memang tidak bagus lah. Sebab itu orang pun, kamu tahu lah, buat video ini bukan senang nih. Kita perlu macam-macam lagi nih. Memang susah lah buat satu video ini supaya dia betul-betul tip top, dia betul-betul bagus. Lepas itu sudah kita buat, orang pergi copy kita punya video, orang pergi muat naik di orang punya channel. Apa kita rasa? Betul kah? Nah, betul kan? Jadi untuk yang baru bermula di YouTube, pemula YouTube macam saya inilah. Saya ini pun bermula juga, baru juga pemula, belum lagi berjaya. Cuma saya tukar CP konten lah, Saya tidak mau lagi mau naik orang punya video. Kenapa? Sebab bila kita buat copyright ataupun kita melanggar persyaratan YouTube, video kita akan kena spam. Jadi spam maksud dia tuh macam yang saya cakap tadi lah. Jadi kawan-kawan, spam itu kita ni macam pemula kan, kita berusaha untuk mendapatkan subscribe, mendapatkan viewer yang banyak. Lepas tu tiba-tiba saja kita punya subscribe pula turun. Penat begitu kita. Bukan senang itu mau dapat subscribe tuh. Kok senang gak suruh kopi subscribe dong ke channel, mana orang mau begitu. Kecuali macam kita macam itulah, macam tolong menolong lah, bantu macam di kita buat macam di Facebook, yang ada orang buat di Facebook lah, yang ada grup-grup itu. Saya pun buat juga. Tapi tidak mau lah aku cakap di sini. Kalau cakap di sini nanti las-las aku punya channel kena spam lagi, yang channel baru nih. Sekarang ini channel baru aku nih baru satu saya subscribe. Tapi aku bermula lagi lah dengan baru. Jadi spam tuh maksudnya macam tadi lah.
Jadi kawan-kawan, kamu tahu gak spam itu kan? Dia sangat bikin kita punya macam kita punya semangat kan terus jatuh, Pak. Jadi janganlah kita buat spam itu. Jadi begini kawan-kawan, spam di YouTube tuh dia ada beberapa jenis spam lah yang saya tahu lah. Spam video, spam traffic, spam komentar, dan juga beberapa spam yang lain lah. Jadi di sini saya akan kongsikan lah spam yang ataupun kesalahan fatal lah orang bilang. Kesalahan yang ada di YouTube tuh bila kita buat maka kita punya video akan kena spam. Kita punya subscribe akan turun, kita punya view akan turun. Jadi itu kan sangat bikin kita nih susah hati, Bah. Bukan senang itu mau dapat subscribe, itu bukan mau dapat jam tayang yang begitu banyak. Lepas itu tiba-tiba turun saya begitu. Aduh, memanglah susah, betul-betul susah. Betul gak? Jadi spam yang kita cakap di sini, spam tuh maksudnya spam video lah. Spam video ini maksudnya bila mana kita buat copyright ataupun kita mengambil hasil karya orang lain, ataupun kita download orang lain punya video kemudian kita mau naik di dalam kita punya channel. Jadi itu melanggar peraturan YouTube. Sekarang YouTube ini dia punya peraturan di bulan 11 inilah, kalau bilang kita ini bulan 11, bulan November kah? Bulan November nih start sudah ada banyak channel yang kena warning. Lepas tu nanti bulan 12 ini, bulan 12 tahun ini lah 2020 nih, terdapat biarpun channel-channel besar akan kena tutup oleh YouTube. Jadi jaga-jagalah kita. Apalagi kita yang sedang baru mula nih, sia-sia kita nanti. Betul kah? Jadi kawan-kawan, spam video tuh macam tadi lah aku cakap tuh. Bila kita membuat copyright, nanti dia punya copyright ini maksudnya bila orang video yang telah kita ambil daripada orang itu, nanti orang itu akan membuat aduan kepada YouTube. Walaupun dia tidak buat aduan, tapi YouTube tahu kita telah buat copyright. Jadi ini sangat-sangat YouTube tidak mau nih. Memang kita akan kena spam juga. Jadi kalau kita kena spam terus kan, kita punya video kita nih tidak dipilih oleh YouTube, bah. Jadi video kita ini sangat susah mau naik. Biarpun kita punya konten menarik apakah begitu, sebab kita menyalahi DP undang-undang. Jadi itu spam yang pertama. Spam yang kedua nih spam yang berada di kita spam komentar lah. Biasanya orang panggil begitu lah, spam komentar. Terbatuk kok. Spam komentar nih biasanya berlaku karena teks kita ataupun kita punya komen yang kita buat di channel orang lain, ataupun ialah di channel orang lain yang kita sudah subscribe dia. Lepas itu kita bagi dia komen, dan komen-komen yang begini akan membuatkan kita punya video, kita punya channel akan menjadi spam. Contoh komen adalah komen seperti bila kita sudah subscribe, kita akan komen di bawah dan DONE dan lah. Lepas tu macam kita lagi komen macam sudah, oke, hadir, ataupun kita tulis nama kita, macam contohlah nama kamu Ahmad, kita tulis di sana Ahmad. Jadi komen-komen yang macam saya sebutkan tadi itu komen akan menjadi spam. Spam ni jadi paham lah kamu, subscribe akan turun, view akan turun. Jadi melalui komen-komen tadi lah. Selain daripada itu, bila kita melontarkan kata-kata kesat ataupun kata-kata yang tidak senonoh yang kita tulis di komentar orang lain lah, jadi itu pun akan menjadi spam kepada kita punya channel. Jadi harap dua spam tadi itu kita boleh macam menjadi mengambil iktibar lah, lebih-lebih lagi kepada yang baru bermula di YouTube nih. Macam saya nih, saya pun baru bermula juga. Jadi kita kadang-kadang ada orang yang tidak tahu, tapi saya rasa memang ada banyak juga orang yang tahu. Jadi mungkin kalau tengok video ini ada yang tidak tahu, jadi kita tahulah spam tu begini, rupanya spam tu begini. Jadi kita elakkan daripada spam ini. Jadi spam yang seterusnya ini spam traffic. Spam traffic ni maksudnya spam masa kita melihat video orang lain lah. Spam traffic ni biasanya dia akan menjadi otomatik. Otomatik ni maksudnya auto spam lah.
Auto spam ni bila mana kita, contohlah kita tengah view satu video tu, dalam beberapa saat kita terus pergi like dia dan kita terus pergi subscribe dia, mungkin dalam 2-3 saat saja. Jadi kita tidak view lagi, kita sampai di situ saja. Jadi begitupun YouTube dapat kesan. Dia dapat kesan kita begitu, kita telah melakukan kesalahan spam traffic. Jadi itu dia secara otomatis bila kita buat begitu, channel kita akan kena spam dan channel orang yang kita subscribe itu pun akan kena spam. Kamu bayangkan bila kamu subscribe orang lain punya channel, kamu buat begitu, lepas tu orang lain yang subscribe kamu punya channel, dia pun buat juga begitu. Jadi kau buat satu kesalahan, dia buat satu kesalahan. Jadi 2 kesalahan jadi 2 spam satu kali. Habislah. Macam mana kita ni? Bukan senang ni mau cari subscribe kan? Susah juga, bukan kaleng-kaleng. Oke, jadi itu antara spam yang seterusnya lah. Jadi spam yang seterusnya ni spam apa, macam mau cakap apa? Kalau orang Sabah bilang, tapi beginilah, aku kasih terang lah spam itu. Spam itu adalah satu spam ni maksudnya bila kita menggunakan satu account, kita ada 2 account lah, contoh lah, kita ada 2 account dan kita menggunakan satu account ini untuk menaikkan account lagi yang satu. Paham gak? Paham gak? Oke, jadi maksudnya beginilah. Kita macam ada contoh lah, saya ini ada 2 account, satu E, satu B. Jadi saya pakai account E saya ni, saya pergi view tu account B supaya dia punya view time naik, dia punya macam konten, macam iyalah, supaya kita kasih naik dia punya jam tayang lah. Jadi makin hari makin naik jam tayang, biarpun orang lain dah tengok, kita tengok sendiri. Begitu. Tapi itu pun dapat juga dikesan oleh YouTube. Sekarang inilah, sekarang dia punya sistem memang betul-betul canggih. Sebab dia tahu kan sekarang kenapa semua orang sudah lari pergi YouTube, bah. Mau buat duit lah di YouTube. Macam kita ni, apalagi kita mau buat kan, selain daripada kita buat macam untuk hobi, kita pun mau juga hasilkan pendapatan lebih-lebih lagi. Macam PKP sekarang ni, Jo, macam mana kau? Jadi itu adalah jenis-jenis spam yang saya dapat kongsikan lah, yang mana saya tahu lah. Macam kamu YouTube pemula, saya pun YouTube pemula. Saya ini ada channel, tapi channel saya sudah kena spam sebab saya memang banyak copyright. Jadi mesti kamu pun sekarang ada terasa juga nih yang ada buat copyrightnya, jaga-jaga kamu. Allah, kamu bilang saya punya video berapa banyak sudah copyright. Kamu ini atas setiap copyright kamu bikin, tetap video kamu punya channel akan kena spam. Jadi hentikan copyright itu, sebab copyright itu bukan dari hasil tangan kita, betul kah? Copyright itu daripada hasil tangan orang lain. Jadi mungkin orang lain, tapi memang betul lah, memang tidak adil lah kan. Kita ambil hasil tangan orang lain untuk kepentingan diri kita, betul kah? Sedangkan kita ni ada kaki, ada 2 kaki, 2 tangan, ada apa semua. Kita boleh bikin bah, kita punya video sendiri, kita punya karya sendiri. Jadi janganlah kita ambil hak orang lain, hasil tangan orang lain. Biarlah kita dengan hasil tangan kita sendiri, kita boleh buat bah video yang kita suka. Macam hobi kita kah, tentang kita punya kehidupan seharian kah, tentang kita punya pekerjaan kah, tentang apa-apa sajalah. Mesti 1, 2, 3 kali kita muat naik kita punya video, biarpun 1 kali 2 kali tiada orang tengok, 2, 3 kali 4 kali mesti juga ada orang tengok. Jadi apalagi kalau kita punya konten kita tip top, kita punya title atau tajuk kita memang fit, memang kita boleh juga berjaya macam dorang. Janganlah kita pula macam kita buat. Ini satu tips lagi lah. Tips ni maksudnya bila kita mau naik kita punya video tu, tajuk dia tu janganlah sama dengan channel-channel yang besar. Ini kalau bagi saya lah. Channel-channel besar dia memang sudah besar, kita ni masih kecil lagi. Jadi bila kita upload video, kita mau naik satu konten, satu video, kita punya tajuk sama dia, bermaksud kita bersaing sama dia. Macam mana kita mau bersaing sama dia besarnya dia? Betul gak? Jadi biarlah kita buat tajuk tu bukannya sama lah, maksudnya hampir-hampir sama, ataupun mirip-mirip, ataupun sama sikit-sikit. Begitu mungkin oke lah. Jadi kita punya touching sendiri bah. Jadi kalau video itu bagus ataupun dia punya title dia tip top, memang kita boleh naik juga. Oke, jadi kawan-kawan semua, begitulah sedikit perkongsian. Aku malah orang Sabah nih ya. Kan kawan-kawan banyak. Sedikit perkongsian tentang spam ini. Jadi kita pun boleh ambil iktibar lah. Mudah-mudahan apa yang
telah saya sampaikan tadi itu, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat pedoman kepada mereka-mereka ataupun kita-kita nih macam saya inilah yang baru bermula di alam maya, alam YouTube nih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu menjadikan kita punya pedoman, bah, supaya kita pun akhirnya nanti kita tidak menyesal, bah. Betul kah? Kan kita tidak menyesal sebab kita sudah macam orang bilang sedia sudah payung sebelum hujan, bro. Kan? Oke, jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian di luar sana, kalian yang baru bermula dan juga saya yang baru bermula juga. Semoga ianya bermanfaat dan menjadi kita punya lampu lah, menjadi penyuluh lah dalam kita membina jalan-jalan liku-liku YouTube nih. Doi, kasihan bah yang kita ini baru mula kan. Sudahlah baru mula, subscribe baru berapa, kena spam lagi. Aduh, macam mana tuh, penyakit kalau begitu. Jadi mudah-mudahan konten saya ini, video saya ini mungkin bukanlah menarik, tapi sekurang-kurangnya saya boleh sampaikan satu dua kebaikan, bah, kepada siapa-siapa yang belum tahu mungkin kenapa kita punya video itu kena spam. Oke, jadi satu, saya bukan minta lah, bukan jawab mohon, tapi memang itulah, kalau sebagai YouTube pemula kita perlukan subscribe. Jadi yang menonton video ini, kamu tolonglah saya, bukan juga tolonglah, kamu tekanlah itu tombol subscribe di bawah tuh, kamu tekan dia, tepuk, lepas itu dia akan keluar lonceng, lepas lonceng itu kau kasih aktif. Bila dia sudah aktif, bermakna kau dan aku tuh kita tidak terhenti di situ. Betul kah? Pasal kau sudah kasih aktif DP lonceng. Bila aktif lonceng dia, apa-apa yang saya cakap nanti di belakang nanti ataupun saya muat naik nanti, kau dan aku pasti bertemu. Betul kah? Jadi kawan-kawan, jangan lupa apa nih? Like. Jangan lupa like juga lah. Lepas tu bagilah komen sedikit sebanyak. Tapi ingat, jangan pula komen macam spam gitu yang aku cakap. Oke? Video mungkin sudah sampai 17 menit, mungkin sudah lama, tapi bermanfaat, bukan? Memang bermanfaat kepada yang mula macam kamu dan saya. Oke? Jadi kita tutup kita punya video ini dengan salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.